Ya. Selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang telah hadir pada ibadah Minggu pagi hari ini di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming melalui YouTube. Warta lisan kedua adalah pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang akan diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop. Majelis Jemaat memberikan sarana pengumpulan persembahan melalui yang pertama, Majelis Jemaat akan berkunjung ke rumah-rumah pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 mulai pukul 9 pagi bagi yang sudah mendaftar di WA Group. Yang kedua, saat dilaksanakannya ibadah di gereja. Yang ketiga, transfer ke rekening BCA KCP Batu dengan nomor rekening 01907 42202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dan partisipasi bagi seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum kita memulai kebaktian ini, saya mengajak kita semua yang hadir di sini maupun yang melihat melalui ibadah streaming, kita dapat melakukan saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati memasuki kebaktian. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 20, baitnya yang pertama dan kelima. Oh, hari istirahat. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua,
ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu supaya pada pagi hari ini kami boleh membuka hati kami, membawa kehidupan kami kepada Tuhan, dan mengaku di hadapan-Mu akan segala keterbatasan hidup kami, pelanggaran dan dosa kami. Bapa yang Maha Baik, kami percaya di dalam kemurahan-Mu, Engkau menempatkan kami tidak jauh dari hadirat-Mu. Karena itu, kiranya dosa dan kesalahan tidak menghalangi perjumpaan kami dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon kiranya Tuhan bermurah hati, menghapus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak untuk terus membangun persekutuan yang hidup dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus Sang Penebus, kami yakin di dalam pengorbanan-Mu kami memperoleh bagian pengudusan, dan karena itu di dalam pengorbanan dan penebusan-Mu itu kami boleh dibenarkan. Kiranya Tuhan menerima pengakuan dosa kami dan mengampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak domba Allah.
Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah untuk kita semuanya terambil dari surat 1 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Dengan lembut Tuhanku di dalam dunia, mencari akan daku yang hilang bercela. Bahwa syukur terdengar seisi surga menggegar. Kasihnya mencari darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Silakan duduk, saudara. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti maksudnya, dan kami Tuhan beri kemampuan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya Roh Kudus, pimpinlah hati dan pikiran kami, supaya hanya diliputi oleh kuasa-Mu, sehingga jalannya perenungan ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami yakin di dalam persekutuan kami dengan Engkau, Engkau hadir untuk memberkati setiap kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu itu kepada setiap kami. Kami berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bacaan terambil dari Injil Yohanes Yesus Kristus, Injil menurut catatan Matius, pasalnya yang ke-23, ayat 1 hingga ayat 12. Injil Matius 23, ayat 1 hingga ayat 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam pandangan duniawi, keberhasilan hidup seseorang itu seringkali diukur dari pencapaian atas harta dan kuasa. Dan kekuasaan itu memang memiliki daya pikat, daya tarik yang luar biasa, sehingga orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan. Di tahun 2020 ini kita Indonesia sebagian wilayah ada pilkada, sehingga ada ungkapan yang mengatakan berebut kursi di masa pandemi. Di dalam banyak kisah kerajaan kita juga mendapati bagaimana para putra raja saling berebut tahta untuk menjadi raja yang berkuasa. Kita ingat kisah di Majapahit, kerajaan yang besar itu. Ada sebuah kisah peperangan saudara yang disebut Perang Paregreg. Perang antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur, antara Wikramawardhana dengan Brewirabumi, yang menyebabkan kemudian Majapahit menjadi runtuh. Bukan hanya di Indonesia, saudara, di belahan dunia yang lain juga seperti itu. Untuk mendapatkan kekuasaan, orang kemudian rela berperang, bertaruh nyawa. Di Tiongkok juga tidak jauh berbeda. Dalam kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, di sana ada sebuah kisah bagaimana ketika perebutan jabatan ketua dari aliran Ming itu melibatkan peperangan antar sesama seperguruan. Saudara seperguruan saling bertarung untuk mendapatkan jabatan sebagai ketua. Ketua adalah pemimpin, orang yang berkuasa, orang yang berwenang. Saking lamanya ceritanya, kisahnya, penggemar serial ini dengan telaten mengikuti tayangannya bisa berepisode-episode. Seperti drama Korea ya Bapak Ibu. Atau dulu sinetron Tersanjung berepisode-episode, menceritakan tentang apa? Perebutan pengaruh.
Saudara, orang-orang Farisi yang di dalamnya termasuk ahli Taurat juga terobsesi ingin selalu menjadi orang yang punya kuasa, berkuasa di mahkamah agama, berkuasa di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang berpengaruh mengajarkan ajaran dan memberikan fatwa keagamaan. Mereka mengukur diri mereka sebagai kelompok orang yang sukses berhasil di dalam hidup jikalau dapat mempertahankan kedudukannya di kursi Musa yang memang di sana berwenang memberikan ajaran dan fatwa keagamaan. Kedudukan itu begitu prestisius, membanggakan, membedakan mereka dengan kaum awan sehingga mereka menganggap berlaga seolah-olah hanya mereka yang berhak duduk di kursi Musa. Di Matius 23 ayat 2 Tuhan Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Saudara, istilah kursi itu memang identik dengan kekuasaan, dan kursi Musa memang suatu istilah yang dipakai untuk menjelaskan kepemimpinan. Kursi Musa adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang kuasa yang berwenang menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat kepada masyarakat. Dan Tuhan Yesus sendiri mengakui serta menasihati para murid agar menuruti pengajaran orang-orang Farisi. Jadi orang Farisi itu di dalamnya ada ahli Taurat. Kalau yang kemarin berbicara tentang orang Saduki, satu golongan lagi di dalam masyarakat Yahudi, ya. Orang Saduki juga salah satu faksi, salah satu golongan kelompok di dalam mahkamah agama, ya, yang paling berpengaruh itu orang Saduki dan orang Farisi. Nah, orang Farisi itu di dalamnya ada ahli-ahli Taurat. Di luar orang Farisi, di luar orang Saduki itu masih ada orang Eseni. Orang Eseni itu adalah orang yang mencintai Tuhan dan karena itu dia tidak mau menajiskan hidupnya dengan kehidupan duniawi, karena itu mereka mengasingkan diri hidup di padang gurun, di gua-gua. Di dalam struktur masyarakat Yahudi banyak golongan, bukan hanya orang Farisi, orang Saduki, orang Eseni. Ada orang-orang Zelot. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ada juga orang Zelot. Orang Zelot ini adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga mereka berani memberontak kepada Roma. Saudara-saudara, dari sebagian banyak kelompok orang-orang yang berpengaruh itu, orang Farisi memang menonjol karena mereka memiliki tempat yang khusus, bisa menduduki kursi Musa sebagai pemimpin keagamaan yang secara legitimasi Tuhan Yesus sendiri memang memandang mereka sebagai orang yang berhak mendapatkan jabatan sebagai pengajar, karena memang orang Farisi tugasnya adalah menafsirkan hukum Taurat, dan terlebih-lebih di dalamnya ada ahli-ahli Taurat yang bertugas memegang dan memelihara kemurnian hukum Taurat. Maka dari dampak mereka menduduki kursi Musa itu membuat mereka menjadi golongan orang yang terhormat di masyarakat. Orang Jawa mengatakan uripe kajen, hidupnya terhormat. Saudara, kekuasaan itu ibarat kursi empuk, sehingga kalau ada orang yang mendudukinya, bisa jadi orang yang sudah mendudukinya itu dan merasakan nikmatnya kursi kepemimpinan itu, dan mereka enggan untuk melepaskannya. Seperti kata iklan, kalau sudah duduk lupa untuk berdiri. Kekuasaan itu manis seperti permen, sehingga orang yang menikmatinya enggan untuk melepaskan. Sayangnya saudara, untuk menegaskan mereka sebagai orang-orang yang terhormat itu seringkali mereka salah langkah. Dan di bacaan kita menunjukkan bukti kesalahan langkah mereka. Yang pertama, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan atau diajarkan itu.
mereka tidak taat. Tuhan Yesus berkata di ayat ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Mereka itu orang-orang Farisi, di dalamnya ada ahli Taurat, kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus menerima wewenang mereka untuk mengajar, tetapi kelakuan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ujare para pinter, kata orang bijaksana mengatakan jarkoni. Jarkoni itu apa, saudara? Iso ajar, ora iso ngelakoni. Wah, ini berarti Pak Pendeta ini. Kalau ada ayat ini mesti orang langsung, wah ini pendeta, pengajar dan lain sebagainya. Karena mereka yang mengajar, mereka yang berkhotbah, mereka yang memberitakan ajaran. Secara pribadi saya selalu berkaca kepada apa yang saya ajarkan dan saya lakukan. Apakah sudah seirama? Setiap kali saya merenungkan firman Tuhan dan hendak membagikan firman Tuhan itu, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya saya mengalaminya dan sudah mempraktekannya di dalam hidup saya. Saudara-saudara, kritik ini sesungguhnya bukan saja tertuju kepada setiap pengajar dalam makna khusus kepada ahli Taurat, namun sesungguhnya juga berlaku untuk setiap kita, sebab setiap kita orang percaya juga diperintahkan untuk mengajar. Mengajar apa, saudara? Mengajar tentang Allah yang Maha Kasih, yang telah menjelma di dalam Yesus, yang datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Perintah untuk mengajar itu secara eksplisit ada di dalam amanat agung. Matius 28 ayat 20 di sana dikatakan agar kita mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya perintah untuk mengajarkan tentang firman Yesus dan berbagi tentang kasih Yesus itu menjadi panggilan hidup bagi setiap kita. Dan cara mengajar yang baik sekali lagi adalah dengan keteladanan hidup kita yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang. Sehingga kalau orang kuno dulu punya sebuah ungkapan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa yang dikerjakan oleh murid itu meneladani apa yang dilihat, diteladankan oleh pengajarnya, gurunya. Saudara-saudara, yang kedua, bukti salah langkah mereka. Mereka mendatangkan beban bagi orang lain. Mereka membuat orang lain berbeban berat hingga sekarat. Di ayat 4 Tuhan Yesus mengatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara, ini ayat bukan saja berbicara tentang mereka tidak punya empati, tetapi ayat ini juga sebetulnya menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang tidak menghidupi ajaran itu kemudian tidak berlaku kasih kepada orang lain. Mereka menaruh beban berat, maksudnya bahwa sebagai penafsir dan penjaga hukum Taurat, orang-orang yang duduk di kursi Musa itu mereka bisa menyusun berbagai peraturan keagamaan soal haram dan halal, soal najis dan tahir, soal memberikan persembahan, soal berdoa, soal berpuasa,
Semuanya itu disusun sedemikian rupa hingga mencapai 613 perintah dan larangan. Jadi selain perjanjian lama 10 hukum Taurat ini, masih ada hukum turunan yang jumlahnya 613 buah. Dan itu adalah sebuah tuntunan yang tidak mudah untuk dilakukan, terutama oleh orang-orang yang pemahamannya sederhana, orang-orang biasa. Dan dari sana muncul kesenjangan orang awam dan orang-orang religius seperti yang diwakili oleh orang-orang Farisi. Saudara, mereka bisa membuat hukum seperti itu, tetapi prihatinnya orang-orang Farisi itu tidak mau mengulurkan tangannya untuk memikul orang lain yang mengalami beban. Kepemimpinan mereka berpusat pada diri dan kelompok mereka saja, sehingga kehadiran mereka justru menjadi batu sandungan. Dan bukankah ini sangat relevan untuk kehidupan kita? Kita memang tidak membuat hukum, tetapi kita tahu menerima dan menjalani hukum Tuhan itu. Tidak usah jauh-jauh, 10 hukum saja yang disingkat menjadi hukum kasih. Ayat ini menjadi refleksi bagi kita, peringatan bagi kita, supaya kehadiran kita sebagai umat Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang mau percaya kepada Kristus, tetapi melihat kesaksian hidup kita sebagai Kristen amburadul. Akhirnya orang menjauh dari Kristus. Yang ketiga, mereka gila hormat. Ayat 6 dan ayat 7. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu suka menerima penghormatan di tempat umum, baik di rumah ibadat maupun di pasar. Sebagai seorang pemimpin, memang mereka patut dihormati, tetapi jika karena untuk mendapatkan penghormatan itu, kemudian mereka menjadi pribadi yang gila hormat, itu menjadi persoalan yang serius dengan gambar diri mereka sebagai seorang pemimpin. Penghormatan terhadap seseorang biasanya kepada mereka itu mengutamakan mereka, memberi tempat duduk di depan atau duduk di panggung, atau jika di pasar mereka suka dipanggil rabi dan orang menunduk kepada mereka. Artinya ada kebutuhan mereka untuk pengakuan itu, tetapi kemudian itu menjadi perilaku yang salah, karena kemudian kebutuhan akan pengakuan itu menonjolkan kesombongan mereka. Mereka menggambarkan perilaku hidup yang oleh orang Jawa disebut sopo siro sopo ingsun, saudara. Itu artinya bersikap sewenang-wenang dengan status kepemimpinan mereka dengan cara merendahkan orang lain. Dan itu salah satu bahaya ketika orang memaknai jabatan kepemimpinan secara salah. Jabatan itu diberikan menjadi alat untuk melayani, bukan untuk menguasai, sakarpe dewi, menekan, memberatkan orang lain, mencari kehormatan diri. Jabatan kepemimpinan itu diberikan dalam rangka untuk melayani. Karena itu seperti apa kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan, bagaimana caranya agar hidup kita terhormat. Tuhan Yesus memberikan nasihat di ayat 11 dan 12 agar kita hidup dalam semangat melayani. Hidup dengan semangat melayani itu adalah sebuah terminologi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan kebesaran hidup seseorang. Ayat 11 mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menurut Yesus, mereka yang berhasil di dalam hidupnya dan mendapatkan tempat terhormat di hadapan Bapa dan manusia adalah mereka yang melakukan tindakan mulia, yaitu melayani. Dan itu senada dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 12
ayat 26. Saudara bisa menemukan firman Tuhan di sana. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau begitu saudara, orang yang dihormati itu bukan karena statusnya, bukan karena apa yang melekat pada dirinya, tetapi berdasarkan apa yang mereka perbuat. Dalam konteks ini, mereka yang dihormati itu karena mereka menjalankan hidup dengan semangat melayani. Semangat melayani itu hidup sebagai hamba. Hamba yang dilakukan dengan sukarela. Masing-masing kita ini menyerahkan diri sebagai tawanan Kristus di dalam kasih secara sukarela. Kita ini semuanya bukan orang yang bebas dalam pengertian sebebas-bebasnya. Ketika kita dibebaskan Kristus dari hamba dosa, kita beralih menjadi hamba kebenaran. Karena kita itu adalah tetap hamba. Tapi bedanya, dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kristus. Injil Yohanes mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu Kristus. Orang yang hidup dengan semangat melayani adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, bukan yang menepuk diri atas penderitaan orang lain, tetapi orang yang sukses adalah orang yang berbagi kasih, mengubah kehidupan yang penuh tangis air mata, penderitaan itu menjadi tawa sukacita dan damai sejahtera. Yesus sudah meneladankan bagaimana keberhasilannya dalam mengemban misi Bapa itu dengan cara melayaninya. Ia melakukannya dengan sikap hidup yang merendahkan dirinya. Saudara, di tengah kehidupan yang mengalami pandemi ini, mari kita bergandengan tangan untuk melayani dan jangan berfokus pada diri kita sendiri. Supaya apa? Bukan saja kita bisa survive, tetapi juga supaya kita bisa sukses. Bukan saja melewati pandemi ini, tetapi juga dalam rangka kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Selamat menghayati semangat hidup untuk melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, saudara. Kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, izinkan kami untuk menaikkan permohonan kami terkait dengan kehidupan dunia di mana kami berada. Di masa pandemi yang masih terjadi ini, kami memohon kiranya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang akan menolong setiap kami untuk boleh menghayati kehidupan ini dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan,
dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu yang baik untuk hidup kami. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan adalah pemelihara kehidupan ini, sehingga tidak mungkin Tuhan Engkau memunahkan kehidupan ini, ya Tuhan, hanya dengan satu wabah penyakit. Tentu Tuhan punya maksud di baliknya. Dan tentu jikalau Tuhan mengizinkan wabah penyakit itu ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Biarlah Tuhan memakai para ilmuwan, para peneliti untuk dapat meneliti, menemukan vaksin yang cocok untuk pencegahan wabah virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah supaya dengan sungguh-sungguh mengawal proses penelitian terhadap vaksin ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, Pak Jokowi, juga Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, supaya dapat berkoordinasi dengan baik dengan para pemimpin daerah, para Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, dan juga Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpoko, Pak Punjul Santoso sebagai wakil. Kami berdoa untuk kesehatan mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami juga berdoa untuk tenaga medis dan paramedis, para dokter yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas yang berhadapan dengan pasien terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari wabah virus corona. Juga kepada sesama kami yang Tuhan izinkan untuk menderita sakit ini, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberikan daya imun yang baik. Kami berdoa untuk masyarakat secara luas, terutama juga Jawa Timur dan Kota Batu, supaya mereka taat dengan protokol kesehatan yang ada, sehingga dengan protokol kesehatan itu dapat mencegah penyegaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak baik secara ekonomi, sosial maupun secara politis. Mereka terganggu karena adanya wabah ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru. Mereka yang kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan menolong perekonomian mereka. Berdoa untuk jemaat di GKI Batu dan simpatisan, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati pelayanan mereka, kehidupan dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka yang berdagang, mereka yang wira swasta, mereka yang sebagai pegawai negeri, mereka yang sebagai pengusaha, bahkan mungkin mereka yang ada sudah pensiunan. Tuhan tetap berbagi rezeki dan berkat untuk mereka, sehingga mereka tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga mereka yang mengalami pergumulan karena kehilangan pekerjaan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kiranya juga Tuhan, Engkau menjamin, memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, terutama mereka yang lanjut usia. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada mereka, untuk Bapak Stanford, untuk Ibu Satuni, untuk Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Ibu Hera, Pak Ajis, Pak Tanto, Bapak Ibu Aji Suseno, Bapak Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Bapak Ibu Niko, Ibu Erna, Bapak Ibu Yohanes Bani, Bapak Ibu Pahidi, Bapak Supardi, Ibu Sumilah, dan para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk mereka semuanya. Demikian juga mereka yang sakit dan di dalam pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahutasoid, Bapak Betantio, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina Hutasoid, Ibu Budiman, Bapak Halim, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi, dan juga Bapak Penatua Sungatno. Tuhan berkati kesehatan mereka sehingga mereka bisa berpulih di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih belajar melalui media online, belajar di rumah. Ya Tuhan, berikan kerajinan dan kesabaran kepada para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah dan melayani hari ini.
juga berdoa untuk setiap simpatisan yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian: dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk mengiringi persembahan yang diedarkan, kita akan menyanyikan dari PKJ 212 bait yang pertama, ya Allah kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga Engkau menyertai kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah di tempat ini ya Tuhan. Itu juga dengan jemaat yang di rumah kami ucap syukur bisa mengikuti tayangan ibadah ini sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Dwi Santoso tadi. Pada kesempatan ini kami ucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa memberikan persembahan, yaitu sebagian dari berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa semoga persembahan yang kami kumpulkan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk sebagai sarana pelayanan-Mu, untuk sarana memuliakan nama-Mu, dan juga kiranya Engkau memberikan rasa takut bagi penatua dan majelis yang akan mengolah persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.